Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizky Adelia Natasha dalam jurnal news siang ini. Di pertemuan minggu ini, kelompok 1 dalam mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita memulai presentasinya mengenai mendalami teknik reportase. Berikut laporan pembelajaran saya di minggu ini. Baik, pemirsa, kelompok 1 kembali menjelaskan apa itu reportase yang diambil dari menurut Steve Weinberg. Reportase berasal dari bahasa Latin reportar yang berarti membawa pulang sesuatu dari tempat lain. Bila dikaitkan dengan kegiatan jurnalisme, hal itu menjelaskan seorang jurnalis yang membawa laporan kejadian dari suatu tempat di mana telah terjadi sesuatu. Seperti yang sudah kita ketahui dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, pengertian dari reportase itu sendiri adalah kegiatan pengumpulan data, pemberitaan, atau kegiatan meliput dan mengumpulkan berbagai macam berita. Ada 3 tahapan dalam reportase. Yang pertama adalah reportase dasar, di mana teknik peliputan berita pada tahap dasar atau awal. Berita yang dihasilkan dari reportase dasar berupa strike news atau berita langsung. Lalu selanjutnya ada reportase madya. Dibanding dengan reportase dasar, reportase madya sifatnya lebih kompleks karena cakupan informasinya jauh lebih luas dan banyak. Lalu ada reportase lanjutan atau mendalam yang sering disebut dengan news analisis. Reportase lanjutan jauh lebih kompleks dari reportase dasar dan madya. Karena jenis reportase ini tidak hanya berisikan berita, namun juga disertai analisa mendalam mengenai pemberitaan tersebut. Contohnya, laporan investigasi dan laporan mendalam. Dalam PPT yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, ada beberapa syarat dalam reportase. Yang pertama adalah pembatasan tanggung jawab. Berita dan foto yang ada di layanan reportase info, baik yang didapat oleh wawancara reportase. Materi dari pembaca reportase info tidak bertanggung jawab terhadap materi yang dimuat oleh pembaca atau ditulis oleh pembaca, baik komentar pihak ketiga, komentar berita, foto, profil, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu tanggung jawab penggunaan layanan, memberikan informasi yang akurat, baru, dan komplit tentang diri pengguna saat mengisi segala bentuk formulir yang berlaku pada setiap layanan reportase info. Selalu menjaga keamanan password dan identifikasi pengguna. Lalu selanjutnya menanggung seluruh resiko atas segala bentuk informasi yang diberikan kewajiban layanan. Lalu yang keempat, kewajiban penggunaan layanan. Setiap materi yang diambil dari reportase info oleh pengguna wajib memberi kredit kepada reportase info dengan mencantumkan logo dan menulis reportase info serta memberi link ke halaman reportase info pada setiap materi yang digunakan. Yang kelima, hak-hak dalam suatu media reportase. Hak cipta berupa hak informasi dalam bentuk logo, gambar, teks, dan segala bentuk desain grafis. Hak cipta berupa mengelola semua informasi atau data-data yang diberikan oleh pengguna. Hak cipta berupa melakukan penyeleksian dan editing sesuai dengan kebutuhan teknis yang berlaku. Yang keenam, ganti rugi. Pengguna setuju untuk mengganti kerugian termasuk biaya pengacara dan membebaskan reportase. Lalu yang ketujuh ada komersial. Pengguna setuju untuk tidak mereproduksi, membuat duplikat, menyalin, menjual, memperdagangkan, menjual kembali, atau memanfaatkan untuk tujuan komersial atas seluruh materi yang terdapat dalam layanan reportase. Yang terakhir ada pemberitahuan.
Info akan selalu memberikan pemberitahuan mengenai syarat dan ketentuan layanan pada setiap halaman layanan reportase. Lalu kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu reporter. Menurut KBBI, reporter adalah orang yang pekerjaannya melaporkan berita, peristiwa, dan sebagainya. Biasanya reporter bekerja pada sebuah media dan secara khusus mencari dan melaporkan berita untuk media tersebut. Perilaku reporter harus sesuai dengan kode etik jurnalistik, di mana objek dalam etika jurnalistik adalah para pekerja atau profesional yang melakukan aktivitas kerja jurnalisme, mulai dari mencari berita, menyusun berita, dan menyebarkan berita. Kedudukan seorang penyaji berita dan reporter dimonitor juga mempengaruhi persepsi dan penerimaan penonton. Penyaji berita yang tampak memiliki integritas dan smart mampu menghipnotis penonton untuk melototi tayangan berita. Penampilan penyaji berita yang santai, bersahabat, komunikatif mampu mengajak penonton untuk lebih antusias mengikuti tayangan berita. Sebaliknya, jika penampilannya terlalu kaku, formal, dan kurang bersahabat serta tidak kelihatan integritasnya, maka bisa jadi penonton tidak tertarik untuk melanjutkan tontonannya. Skill yang dibutuhkan reporter yang pertama adalah rasa ingin tahu tinggi. Untuk melakukan pekerjaan dengan baik, tentunya harus meningkatkan rasa ingin tahu ke tingkat yang lebih tinggi. Pasalnya, pencarian berita membutuhkan tingkat keingintahuan yang sangat tinggi untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin. Lalu selanjutnya, sikap objektif. Pada dasarnya, manusia memiliki kemampuan alami untuk mengamati keadaan atau lingkungan. Untuk menyelesaikan tugas sebagai seorang reporter, perlu meningkatkan keterampilan observasi. Hal ini penting dilakukan agar berita diterima dengan baik oleh pembaca atau pemirsa. Yang terakhir, komunikasi interpersonal. Hubungan interpersonal adalah kemampuan seorang untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain dan dengan rekan kerja. Reporter harus memiliki keterampilan interpersonal untuk melakukan pekerjaannya mencari berita. Misalnya mendengarkan dengan seksama, mengungkapkan pendapat dengan jelas, dan bekerja sama dalam tim. Dalam menjadi seorang reporter pastinya mempunyai tantangan yang harus dihadapi dalam mencari sumber informasi dari permasalahan itu. Tantangan menjadi reporter yang pertama yaitu sikap tidak disukai. Ketika menjadi seorang reporter atau seorang pembawa berita, harus siap untuk tidak disukai karena pekerjaan seorang reporter adalah pekerjaan yang harus membawa informasi yang sebenarnya kepada halayak publik. Yang kedua, keamanan. Seorang reporter juga kadang dapat menjadi target ancaman dan tindak intimidasi kapanpun dan dimanapun, karena sering sekali reporter dihadapi dengan peristiwa-peristiwa dadakan yang dimana seorang reporter dituntut untuk siap siaga dalam hal apapun. Lalu, kiat menjadi reporter yang handal dan profesional. Yang pertama adalah asah keterampilan menulis. Pelajari cara mewawancari orang lain, baca dan baca. Selalu belajar hal baru. Ingat, etika jurnalistik. Cara untuk menjadi reporter yang baik tidak didasarkan oleh apa yang dilakukan, akan tetapi hasil karya jurnalistik yang dihasilkan. Lalu selanjutnya, empati. Jalin hubungan dengan reporter, penulis, dan editor. Dan yang terakhir pastinya tidak manja. Sekian laporan pembelajaran saya di minggu ini. Sampai jumpa.